Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Mulyati Rahdiana dari SMA Negeri 1 Maja akan menyampaikan materi pembelajaran kimia dengan topik unsur-unsur halogen. Materi ini disampaikan untuk anak-anakku kelas 12 IPA pada semester ganjil. Akan saya jelaskan mengenai pengertian halogen, kemudian sifat-sifat halogen, dan juga ada reaksi halogen, keberadaan halogen di alam, manfaat halogen, dan pembuatan halogen. Pengertian dari halogen, halogen ini merupakan kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A, atau sekarang lebih dikenal dengan golongan 17 dalam tabel periodik, yang mempunyai elektron valensi 7 pada subkulit Ns2-Np5. Istilah halogen ini berasal dari bahasa Perancis pada abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani. Halogenes yang artinya pembentuk garam karena dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Halogen adalah golongan yang paling reaktif karena unsur-unsurnya memiliki konfigurasi elektron pada subkulit Ns2-Np5. Kelompok halogen ini terdiri dari fluorin, klorin, bromin, yodium, astatin, dan unsur anensepsium atau UUS yang belum ditemukan. Sifat fisika dari halogen bahwa pada halogen ini pada suhu kamar, fluorin dan klorin berupa gas, bromin berupa zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin zat padat yang mudah menyublin. Kemudian kita peroleh juga data bahwa titik cair dan titik didih kecenderungan pada halogen dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada molekul halogen X2 bersifat nonpolar. Dengan demikian, gaya tarik-menarik antar molekul halogen merupakan gaya dispersi. Sebagaimana diketahui bahwa gaya dispersi akan bertambah besar sesuai dengan pertambahan massa molekulnya. Itulah sebabnya mengapa titik leleh dan titik didih halogen meningkat dari atas ke bawah dalam tabel periodik unsur. Di sini diperoleh ada data untuk unsur-unsur halogen, massa atomnya, fluor yang memiliki massa 19, fluor 35,5, kemudian brom 80, yodium 127, dan astatin 210. Juga ada jari-jari atom, titik leleh, titik didih, elektronegatifan, wujud, dan juga warnanya. Berdasarkan sifat kimia kereaktifan bahwa unsur-unsur halogen ini sangat reaktif. Hal ini terbukti dengan keberadaan halogen di alam sebagai senyawa. Halogen juga merupakan pengoksidasi kuat, dapat membentuk molekul diatomik. Unsur halogen selalu dalam bentuk molekul diatomik yang sangat reaktif terhadap unsur logam maupun non-logam. Reaksi-reaksi pada halogen, reaksi dengan gas hidrogen, semua halogen dapat bereaksi dengan gas hidrogen akan membentuk hidrogen halida. Halogen dapat bereaksi dengan hampir semua unsur logam maupun non-logam. Dengan sesama halogen dapat membentuk senyawa antar halogen. Halogen juga dapat bereaksi dengan logam, dapat membentuk halida. Logam terbentuk halida berupa senyawa ion. Halogen bersifat sebagai oksidator dan unsur yang bereaksi dengan halogen bersifat reduktor. Halogen juga dapat bereaksi dengan non-logam. Kemudian selanjutnya, semua halogen juga dapat larut dalam air. Reaksi halogen dengan basa, klorin, bromin, dan iodin dapat bereaksi dengan basa. Kemudian, halogen dapat bereaksi halogen juga dapat bereaksi yang dikenal dengan, mohon maaf, saya ulangi. Oke, kita kembali lagi di sini. Mohon maaf. Halogen dikenal dengan halogenisasi yang mempunyai daya reduksi yang berkurang dari fluorin ke iodin. Kemudian halogen juga dapat
bersubstitusi sebagai pengganti gugus hidrogen, kemudian dapat bereaksi secara adisi, yaitu pemecahan pada ikatan rangkap. Kemudian reaksi halogen dengan halogen atau antar halogen yang disebut dengan reaksi pendesakan. Wujud halogen di alam, halogen memiliki arti pembentuk garam. Dalam unsur-unsur ini banyak ditemukan dalam bentuk garam. Kemudian unsur-unsur halogen semuanya berwarna pada suhu kamar mempunyai wujud yang berbeda-beda. Kelimpahan halogen di alam terdapat sebagai molekul di atom. Klorin dan klorin merupakan unsur halogen yang melimpah di alam. Kemudian bromin kurang melimpah, sementara iodin dalam jumlah yang sedikit. Astatin tidak dijumpai di alam karena bersifat radioaktif. Pembuatan dan manfaat halogen bagi kehidupan. Halogen diantaranya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai gas freon, kemudian ini berfungsi sebagai zat pendingin pada lemari es, kemudian juga ada natrium fluorida yang digunakan sebagai obat penguat pada kayu, kemudian juga digunakan sebagai serbuk pengelantang, dan kaporit ini sebagai serbuk pengelantang. Kemudian KClO3 dapat digunakan dalam industri korek api, kemudian dapat digunakan untuk pupuk, dan juga NaBr dapat digunakan sebagai obat penenang. Pada pembuatan halogen, halogen dapat dibuat dengan cara elektrolisis, yaitu elektrolisis klor untuk menghasilkan klorin, kemudian elektrolisis NaCl, baik dalam hal ini untuk elektrolisis NaCr dengan leburan NaCl-nya, kemudian oksidasi dengan mengalirkan Cl2 ke dalam air laut, dan reduksinya dengan menambahkan NaHSO. Demikian materi unsur-unsur halogen saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.